selalu melihat sosok perempuan berdiri tegak, tapi terbalik. Bagaimana jika sebuah tarian tradisional bukan hanya sebuah tarian, melainkan sebuah pemanggilan sosok yang bukan dari dunia ini? Teman kita satu ini mengalami hal tersebut, dan dia nggak ingin kalian mengalami hal yang sama. Saksikan terus gimana kisah teman kita satu ini, dan jangan lupa, jangan tonton sendirian. Wira adalah seorang fotografer dokumenter yang sedang melakukan proyek budaya tentang tarian-tarian mistis yang berada di daerah Bali, termasuk salah satunya tari calon arang yang sangat berkaitan dengan salah satu urban legend di daerah sana, yaitu leak. Tugasnya mudah, dia hanya harus merekam apa saja yang dipersiapkan saat akan menjelang melakukan tarian tersebut, lalu pada saat melakukan tarian tersebut, dan juga tujuan dilakukannya tarian tersebut. Malam itu, Wira tidak menyadari satu hal, bahwa dia nggak cuma merekam, tapi dia juga diincar. Semuanya bermula saat Wira mendapatkan undangan dari seorang bernama Pak Gede untuk menyaksikan latihan tari calon arang di sebuah pura tua. Lokasinya berada di sebuah kaki gunung agung, dan pura ini juga dikelilingi oleh banyak pohon rimbun. Jangan merekam sampai bagian akhir ya, kata Pak Gede. Ritual pemanggilan bukan untuk sebuah dokumentasi, menurut Pak Gede. Waktu itu, Wira cuma ngangguk-ngangguk aja. Tapi rasa penasaran tetap selalu mengalahkan segalanya. Diam-diam, Wira masih menyalakan kamera dan merekam hingga bagian akhir. Dan dari kesalahan itulah semuanya bermula. Malam itu, saat semua penari mulai menari, Wira menemukan suatu kejanggalan atau sesuatu yang aneh. Dia melihat di antara para penari, salah satu dari mereka, tubuhnya tidak lagi menyentuh tanah. Kakinya melayang, matanya terbalik, putih semua. Dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh, seperti bukan bahasa manusia. Lalu pada saat bagian akhir, tiba-tiba penari tersebut jatuh. Akan tetapi tetap bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkannya. Lalu kemudian lampu Petromax padam. Seketika semuanya gelap gulita dan sunyi. Di dalam gelap, Wira melihat ada sepasang bola mata menyala warna merah sedang menatap ke arahnya. Tubuhnya besar, wajahnya seperti babi, lidahnya panjang menjulur dan rambut acak-acakan, serta kepala yang bisa terbang tanpa bagian batu tubuhnya. Itu Lea. Seketika Wira langsung kabur. Dia meninggalkan kameranya di sana. Akan tetapi sejak malam itu, makhluk itu selalu mengikuti Wira. Bayangannya ada di dalam rumah Wira. Rambutnya yang panjang menjulur dari arah atap menuju ke kamar mandi. Dan bahkan satu malam, Wira ini
terbangun karena mendengar ada suara seperti orang sedang menghisap darah dari kaki kirinya. Karena terlalu banyak gangguan dan Wira mulai nggak kuat, akhirnya dia pergi menemui seorang dukun yang ada di sana. Akan tetapi, apa kalian tahu apa yang dikatakan dukun itu? Dukun itu malah berkata, "Kamu sudah melanggar batasannya. Leak itu bukan sekedar mitos. Dia adalah dukun yang menggadaikan jiwanya. Dan sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari penglihatannya. Kamu sudah ditandai." dukun itu malah bilang kayak gitu. Karena merasa nggak menemukan jawaban atas kejadian yang menimpa Wira, akhirnya Wira mencoba kembali ke tempat semua ini bermula. Dia kembali menuju ke pura tempat dia melihat tarian itu. Akan tetapi, pada saat sampai di pura itu, Wira tidak menemukan apa-apa. Yang dia temukan hanya abu bekas pembakaran. Tidak ada Pak Gede dan tidak ada siapa-siapa. Kata warga sekitar, pura itu sudah tidak dijadikan tempat latihan sejak 15 tahun lalu. Loh, kenapa? Tanya Wira. Karena semua penari-penari mati terbakar saat melakukan ritual pemanggilan leak yang gagal. Nah, siapa yang kutemui waktu itu? Batin Wira dalam hati. Akhirnya malam itu, untuk terakhir kalinya, Wira mencoba menyelesaikan semuanya. Dia membakar pakaiannya yang dia kenakan waktu itu. Lalu dia juga membakar semua file rekaman tarian itu. Akan tetapi, sesaat sebelum kameranya hancur seutuhnya, dia melihat sebuah cuplikan terakhir. Sebuah wajah, bukan manusia, langsung menatap ke arah lensa. Matanya merah menyala, seolah-olah dia mengetahui kalau Wira yang merekam. Lidahnya menjulur panjang, dan di belakangnya terdapat banyak sekali kepala-kepala yang bergelantungan tanpa tubuh. Wah, apa itu ya? Dan di akhir video itu, Wira mendengar sebuah bisikan. "Kamu sudah menjadi bagian dari tarianku." Sejak peristiwa itu, Wira sudah gak pernah lagi mengalami yang namanya tidur nyenyak. Setiap hari, setiap malam, dia sering mendengar suara lantunan musik seperti ya gamelan, seperti saat dia mendengar lantunan musik di pura tempat latihan tari itu. Lalu, setiap Wira membuka jendela atau mengintip ke arah jendela, dia selalu melihat sosok perempuan berdiri tegak, tapi terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, rambutnya panjang sampai ke tanah, dan lidahnya menjulur seolah-olah dia melambai ke arah Wira. Itu Lea. Dia terus menari untuk Wira. Dia akan terus menari sampai waktunya habis. Oke, itu tadi adalah kisah mengenai sosok urban legend yang berada di Bali. Jika kau ke Bali dan kau melihat tari calon arang, hormatilah batasannya. Karena jika sekali kau melihat Lea, dia akan melihatmu kembali. Gimana menurut kalian? Lumayan serem sih. Coba
kalau kalian nggak sengaja ngelihat Lea, dan kalian mengalami apa yang dialami seperti Wira, apa yang kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.